Assalamualaikum teman-teman. Di video ini kami akan mereview film yang berjudul Freedom Writers. Film ini merupakan produksi dari negara Amerika Serikat yang diangkat dari kisah nyata yang dirilis pada tahun 2007. Oke, langsung saja kita saksikan alur ceritanya. Peristiwa dalam film Freedom Writers didasarkan pada kisah nyata yang terjadi pada tahun 1994 di kota Long Beach, negara bagian California, Amerika Serikat. Film ini berfokus pada cerita seorang wanita muda bernama Erin Gruwell. Erin yang baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris di SMA Woodrow Wilson. Sekolah ini dulunya adalah sebuah sekolah ternama dengan reputasi yang baik. Tetapi, kebijakan integrasi yang diterapkan membuat sekolah itu akhirnya menerima murid dari berbagai jenis latar belakang. Sayangnya keadaan ini tak seideal seperti yang terlihat di atas kertas. Generasi muda diajarkan oleh orang tua mereka untuk saling mencurigai dan membenci ras lain. Erin menghadapi tantangan sulit karena ia secara khusus ditugaskan untuk menangani angkatan baru. Tetapi Erin bertekad untuk mengerahkan kemampuan terbaiknya. Jauh dalam lubuk hati Erin, ia meyakini bahwa ia mendapatkan panggilan nurani sebagai guru. Erin masuk ke kelas itu untuk mengajar di hari pertamanya dengan berdandan sangat rapi. Namun bukan sambutan hangat yang ia dapatkan. Hampir seluruh isi kelas itu menunjukkan ketidaksukaan mereka secara nyata pada Erin. Salah satu siswa bahkan terang-terangan menyoroti latar belakang Erin sebagai seorang wanita kulit putih. Pemikiran para siswa itu telah sangat lekat dengan stereotip yang mereka ketahui selama ini. Menurut mereka, orang-orang kulit putih adalah mereka yang merasa dirinya lebih superior dibanding ras lain, sehingga berhak untuk mendapatkan prioritas dalam berbagai hal di masyarakat. Ketika Erin mulai memperkenalkan dirinya, para murid itu bersikap tak ramah padanya. Erin pun kesulitan untuk bisa menjalin kedekatan dengan para muridnya. Suatu malam, Eva, Paco, dan teman mereka pergi berbelanja ke sebuah minimarket. Di saat yang bersamaan, teman sekelas Eva, Cindy Ngor, dan kekasihnya juga sedang berbelanja di minimarket itu. Cindy dan kekasihnya adalah imigran dari Kamboja. Di toko itu juga hadir Glenn Rice, teman sekolah mereka yang berlatar belakang Afrika Amerika. Ia ke sana untuk bermain sebuah permainan arcade yang terdapat dalam minimarket. Tetapi karena kalah, ia lalu merasa kesal dan meminta pemilik toko untuk mengembalikan uangnya. Glenn yang tidak mendapatkan keinginannya lalu keluar dari minimarket itu dengan gusar. Paco yang menunggu Eva di mobil lalu berusaha menembak Glenn. Rupanya, Paco ingin membalas dendam karena Glenn telah mengalahkannya dalam sebuah perkelahian besar di sekolah mereka sebelumnya. Namun tembakan Glenn ini meleset dan ia mengalah mengenai kekasihnya Cindy hingga tewas. Eva yang menjadi salah satu orang yang berada di lokasi kejadian pun harus memberi kesaksian di pengadilan terkait peristiwa ini. Dalam pernyataannya di pengadilan nanti, Eva berniat untuk melindungi kekasih dan teman-temannya yang juga berasal dari komunitas masyarakat Latin itu. Sementara itu di kelas Erin, seorang siswa membuat sebuah gambar yang rasis untuk menghina temannya. Erin lalu menegur siswa itu. Erin kemudian menanyakan pada para muridnya apakah mereka mengetahui tentang peristiwa Holocaust. Sebagai catatan, Holocaust adalah sebuah peristiwa penganiayaan dan pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi yang dilakukan selama masa Perang Dunia II. Para murid itu mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Hanya satu anak di antara mereka, seorang siswa kulit putih bernama Ben Samuels yang mengetahui tentang Holocaust. Cerita Erin tentang Holocaust menggugah para murid. Mereka pun lalu mulai memandang Erin lewat cara yang berbeda. Di sisi lain, Erin juga semakin bertekad untuk bisa mengubah para muridnya itu menjadi sosok yang lebih baik. Suatu hari, Erin membawa setumpuk buku catatan kosong ke dalam kelas. Ia lalu membagikannya pada murid dan meminta mereka untuk menjadikan buku itu sebagai buku harian. Tak sampai di situ, Erin lalu berencana untuk membelikan para siswa itu lebih banyak buku untuk dibaca. Tetapi, itu semua membutuhkan uang dan tidak ada alokasi dana untuk berbagai rencana Erin itu dari sekolah. Erin memutuskan untuk membayar semua biaya itu dengan uangnya sendiri. Sementara itu di rumahnya,
Suami Erin mulai merasa bahwa Erin mencurahkan terlalu banyak perhatian pada pekerjaannya sebagai guru. Ia merasa istrinya bahkan mulai melalaikan kehidupan personalnya sendiri dan rumah tangga mereka. Di kelasnya, Erin mengundang sejumlah penyintas peristiwa Holocaust untuk menuturkan ulang pengalaman mereka pada para murid Erin. Erin juga mengajak para murid di kelasnya untuk mengunjungi Museum Toleransi dan mempelajari berbagai hal baru di sana. Semua yang dilakukan Erin ini perlahan membawa perubahan positif dalam diri masing-masing siswa. Mereka jadi lebih jarang bertengkar dengan satu sama lain. Sayangnya, rekan-rekan guru lain di sekolah itu nampak tidak setuju dengan cara pengajaran Erin yang berbeda tersebut. Hari-hari berganti dan tahun pertama Erin mengajar kelas istimewa itu pun berakhir. Kini ia bersiap untuk mulai mengajar lagi para siswanya yang kini telah naik ke kelas 2 SMA. Di hari pertama tahun ajaran baru, Erin menyambut para siswa dengan cara menggelar sebuah sesi interaktif dalam kelas. Para siswa diminta untuk mengungkapkan berbagai kesulitan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka sekaligus menjelaskan pada seisi kelas tentang apa yang ingin mereka ubah dari diri mereka. Kelas Erin itu lalu bekerja sama mengumpulkan uang untuk mendatangkan salah satu sosok penting dalam sejarah Perang Dunia II, Mipkes ke Amerika Serikat. Di akhir kunjungannya, Mipkes mengatakan bahwa para murid itu bisa menjadi pahlawan, dimulai dengan melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana. Di kelas Erin berencana untuk menghimpun tulisan para siswa dalam buku harian mereka dalam sebuah buku yang ia beri judul The Freedom Writer's Diary. Meski begitu, Erin menghadapi berbagai kesulitan lain. Suami Erin akhirnya memutuskan untuk menceraikan Erin. Sementara itu, Margaret juga tidak membolehkan Erin untuk meneruskan mengajar anak-anak didiknya. Setelah mendapat dukungan moral dari ayahnya, Erin mengajukan protes pada petinggi di sekolah. Pada akhirnya, Erin kembali dibolehkan untuk mengajar para muridnya di kelas istimewa itu. Banyak dari murid Erin itu yang di kemudian hari lulus dan kuliah. Sebagian besar dari mereka menjadi generasi pertama di keluarga mereka yang berhasil mencapai jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi. Demikian review film Freedom Writers dari kami, kelompok E. Semoga bermanfaat ya teman-teman, karena Freedom Writers merupakan film yang sangat inspiratif. Film ini kembali mengingatkan kita tentang betapa besar kemampuan pendidikan dalam mengubah suatu generasi. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.